Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Siap semua? Alhamdulillah. Nah, supaya tidak ngantuk, Bapak pakai speaking ya. Kalau kata Bapak nanti, bos berkata pegang hidung, kamu pegang hidung. Ya, baik, kita mulai. Bos berkata pegang tangan. Bos berkata pegang mulut. Bos berkata pegang mata. Ya, terima kasih. Jadi Anda masih konsentrasi proses pembelajaran kita hari ini. Baik, silakan kita siapkan dulu membaca doa. Silakan Siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami warzuqni fahman. Amin. Dan dengan bacaan doa itu, proses pembelajaran kita dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar. Baik Anda, mulai juga pembelajaran kita membaca Al-Quran dulu. Silakan Elisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada Anda Elisa. Mudah-mudahan dengan baca ayat suci Al-Quran, proses pembelajaran kita mendapat rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Anda, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita kepada bangsa kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan Anda untuk berdiri. Silakan duduk kembali. Baik Ananda, dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya tadi, itu dalam rangka membangkitkan rasa nasionalisme kita kepada bangsa Indonesia. Baik, sebelum proses pembelajaran Bapak mulai, siapa yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Ada semua? Ya, bagus. Baik, pada kesempatan ini materi kita masih berkaitan dengan ketentuan pernikahan dalam Islam. Namun sebelumnya Ananda, minggu yang lalu Bapak sudah jelaskan tentang ada pengertian nikah. Silakan Putri, apa itu dikatakan nikah itu Putri? Nikah yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan yang Maha Kuasa. Ya, benar. Jadi masih ingat pelajaran minggu yang lalu. Baik. Pada kesempatan ini kita masih berkaitan tentang materi kita tentang ketentuan pernikahan dalam Islam. Silakan anak Bapak untuk membaca kompetisi dasarnya. Silakan Anda. Kompetensi dasar 1.6 meyakinkan kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan dalam Islam. Terima kasih Anda. Tujuh pembelajaran, silakan Eva untuk membacakan. Pembelajaran 361. Setelah mengamati gambar dan memahami literasi materi PowerPoint dan video terkait
Sebelum kita laksanakan proses dari kegiatan kita pada pagi hari ini, silakan Ananda buka HP-nya. Grup WA sudah Pak kirimkan link pretest. Tolong dikerjakan Ananda. Reva nilainya 80 ya. Lanjut, siapa lagi? Pak nak? Bulan 35. Ya, cukup. Selesai kan? Baik Ananda, kita perhatikan papan tulis. Kita amati gambar ini. Nah, gambar pertama siapa yang nikah benar? Siapa itu? Baru kemarin. Saya ya, anak Pak Jokowi ya. Ya, yang kedua gambar orang apa itu? Yang ketiga itu apa itu? Sejak kamunya di mana? Masjid. Yang keempat? Mati? Di kantor? Nah, ini adalah berkaitan dengan materi kita hari ini. Baik Anda, silakan perhatikan video di papan tulisnya. Setelah Anda mengamati gambar yang Bapak tayangkan tadi, yang kedua juga melihat hasil video. Inilah kegiatan kita yang akan kita diskusikan pada pagi hari ini. Jadi Bapak bagi dengan beberapa kelompok seperti kelompok yang minggu yang lalu. Nah, kelompok pertama itu menjelaskan tentang materi berkaitan dengan rukun dan syarat pernikahan. Kelompok kedua adalah tentang mahram. Nah, tentang mahram dalam pernikahan. Kelompok ketiga itu tentang kewajiban suami terhadap istri. Jadi kita memakai model pembelajarannya discovery learning. Jadi Anda pertama, tugas Ananda, kita sudah melakukan persiapan, kemudian sudah melakukan rancangan. Kemudian yang ketiga adalah mengidentifikasi masalah yang terdapat di gambar dan di video. Selanjutnya yang keempat, mengumpulkan data dari tayangan tadi. Yang kelima, mengolah data. Yang keenam adalah dengan cara mempresentasikan hasil yang kamu diskusikan. Yang ketujuh, menarik kesimpulan. Silakan kerjakan Ananda, waktu 10 menit dari sekarang. Baik, selesai. Sudah siap nak? Sudah siap. Pada kesempatan ini kita persilakan pada kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusi yang telah didiskusikan bersama kelompok atau temannya. Silakan siapa yang mewakili? Indah. Silakan Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi tadi. Materi yang kami diskusikan adalah tentang pernikahan yang tidak sah. Pertama, pernikahan mut'ah adalah pernikahan yang dibatasi untuk jangka waktu tertentu, baik sebentar ataupun lama. 2. Pernikahan sikhar adalah pernikahan dengan persyaratan barter tanpa mahar. 3. Pernikahan muhalil adalah pernikahan wanita yang telah ditalak 3 oleh suaminya. 4. Pernikahan orang yang ihram adalah pernikahan orang yang sedang melaksanakan haji atau umrah. 5. Pernikahan masa idah adalah pernikahan di mana seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan yang sedang dalam masa idah. 6. Pernikahan wanita kafir. 7. Pernikahan mahram. Baiklah, sekian hasil diskusi dari kelompok kami.
Silakan kepada Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 3. Sesuai dengan materi yang dijelaskan tadi mengenai pernikahan mut'ah, bisakah kelompok 3 menjelaskan kembali apa yang dimaksud dengan pernikahan mut'ah? Baiklah, saya akan mengulang apa yang dimaksud dengan pernikahan mut'ah. Pernikahan mut'ah adalah pernikahan yang dibatasi untuk jangka waktu tertentu, baik sebentar ataupun lama. Apakah masih ada dari kelompok lain yang ingin bertanya? Tidak ada. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Baik. Kita kasih aplaus kelompok 1. Baik Ananda, pada kesempatan ini kita sudah selesai melaksanakan diskusi tentang berkaitan dengan pernikahan. Silakan kelompok pertama membacakan hasil kesimpulan yang kita diskusikan. Baiklah, kesimpulan yang dapat kami ambil dari hasil diskusi kami yaitu pernikahan yang tidak sah yang dilakukan dalam Islam adalah pernikahan mut'ah, kedua pernikahan syiar, 3 pernikahan muhalil, 4 pernikahan orang yang ihram, 5 pernikahan masa idah, 6 pernikahan wanita kafir, dan ke-7 pernikahan mahram. Ya, baik. Silakan kelompok 2 membacakan hasil kesimpulan dari materi yang sudah Baiklah, saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang kami bahas sebelumnya bahwa dalam pernikahan terdapat rukun dan syarat nikah, yaitu 1 calon suami. Syaratnya yaitu bukan mahram wanita, 2 orang yang dikehendaki, 3 identitasnya jelas. 2 calon istri, bersyarat bukan mahram laki-laki, terbebas dari halangan nikah. Yang ketiga wali. Walinya yaitu bapak kandung mempelai wanita atau kerabat. Syaratnya orang yang dikehendaki, laki-laki, mahram wanita, balik, berakal, adil, tidak terhalang wali lain dan tidak buta. Yang keempat terdapat 2 orang saksi. Syaratnya jumlah 2 orang laki-laki, tidak budak dan bukan wanita. Ya, silakan kelompok 3 sampaikan hasil kesimpulannya. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami tentang mahram. Mahram adalah orang yang tidak boleh dinikahi. Yang pertama yaitu dari keturunan, ibu dan seterusnya, anak perempuan dan seterusnya, saudara perempuan, bibi, anak perempuan dari saudara laki-laki, anak perempuan dari saudara perempuan. Yang kedua dari pernikahan, ibu istrinya, anak tiri, istri ayah dan seterusnya ke atas, istri ayah, wanita-wanita yang pernah dikawini ayah, istri anaknya yang laki-laki. Yang ketiga sepersusuan, ibu, saudara perempuan. Yang keempat di madu, saudara perempuan istri, bibi perempuan dari istri, keponakan perempuan dari istri. Baik. Terima kasih kepada Ananda yang sudah membacakan hasil kesimpulan. Tadi dari kelompok 2 bertanya kepada kelompok 1 tadi masalah nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu nikah kontrak. Nah, itu terjadi pada masa Nabi. Ketika pada masa Nabi itu sahabat-sahabat Nabi, pejuang-pejuang Islam melaksanakan peperangan, tapi meninggalkan istri di rumah. Maka dibolehkan oleh Nabi nikah kontrak di tempat berperang itu selama 3 hari. Setelah terjadi peperangan Fathul Makkah itu dulu, maka setelah itu datang hadis Nabi, nikah kontrak dilarang dari mulai sekarang kata Nabi sampai nanti di akhir zaman. Jadi pada waktu itu nikah kontrak yang dibolehkan cuma selama 3 hari. Baik Ananda, pada kesempatan ini karena kita sudah selesai diskusi, silakan Ananda kerjakan proses dari link yang sudah Pak kirimkan di HP Ananda semua. Repa 80, Indah 86, Intia 90. Baik Ananda, selesai kan? Baik. Pada kesempatan ini materi kita sudah berakhir. Untuk minggu akan datang Ananda membaca buku berkaitan tentang talak, iddah dan rujuk. Itu materi kita minggu akan datang. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat
walafiat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.